kita ini sebagai negara Muslim terbesar, tapi bicara industri halal aja deh, kita ke belakang. Ya. Katanya berhasil lebih maju dibanding kita. Untuk peternakan sebagai contoh, kan gitu ya. Malu kan ya. Makanya sampai waktu pas G20 kemarin, saya ngajakin teman-teman yang dari negara-negara Islam lah istilahnya, dengan mana muslimnya banyak. Saya bilang, G20 mesti ada nih Muslim Caucus. Apa aja? Saudi Arabia, Turki, Indonesia. Sebagai contoh. Benar-benar esensi dari sebuah entrepreneurship saya lihat itu. Satu-satunya tugas yang tidak pernah berhenti dari seorang pengusaha adalah berusaha ya Pak Arsyad ya. Makanya namanya pengusaha. Tapi seringkali banyak yang lupa. Lu bilang pengusaha ya. Bisa usaha terus kan? Iya. Saya mohon maaf dari tadi manggilnya masih tetap Pak Arsyad ya. Sobat Mes, beliau tadi minta dipanggil Mas Arsyad gitu ya. Kalau pakai bro kayaknya kurang pas juga gitu. Ya, lanjutkan dengan Mas Arsyad gitu ya. Jadi Kadin dengan posisinya seperti itu dan Mas Arsyad dapat amanah lagi nih Dewan Penyantun MES. Nah, dan ini MES di periode ini saya lihat luar biasa perkembangannya, bersama-sama Kadin juga termasuk periode yang meriah banget ya. Itu kata halus untuk kita jungkir balik ngikutin perkembangan teman-teman begitu kan. Tapi luar biasa. Terakhir juga Kadin Impact Award itu saya lihat luar biasa. Nah, sebagai yang ada di dua posisi tersebut, menurut Pak Arsyad sebaiknya MES berkontribusi dalam hal tadi ya, masyarakat ekonomi syariah kan tidak hanya pengusaha Pak. Ada akademisi, ada ulama dan masyarakat as a user itu sendiri. Apa ya kira-kira dalam perspektif Mas Arsyad ini? Gini, kalau bicara Kadin ataupun bicara MES ya, yang tadi Mas mengatakan masyarakat ekonomi syariah, berarti ini suatu ekosistem. Betul. Ekosistem ekonomi based on syariah. Yeah. Yeah, that's how I look at that. Makanya waktu saya menjadi ketua umum Kadin, langsung saya dirikan badan. Yes, the first time. Badan Ekonomi Syariah. Badan Ekonomi Syariah. Oke. Di dalam Kadin sendiri kan saya lihat selama ini kok nggak ada ya, kan gitu ya. Aneh. Kenapa ya? Anehnya buat apa? Kita 200 juta populasi, 80% is, 90% is Muslim. Kita negara Muslim terbesar di dunia, ya kan? Kok nggak ada ya, kan gitu. Nah, sedangkan ini menjadi PR kita bersama, dan saya setuju sekali kalau kita bicara. Jadi, Anda bicara bahwa kalau bicara ekonomi kita nggak bicara bisnis, betul. Ini kan ekosistem. Kalau ekosistem mau dibangun ekonominya, berarti kan tidak boleh hanya pengusaha saja, ya kan? Tapi memang di sini pemangku kepentingan secara menyeluruh, mulai dari pemuka agama, bicara akademisi, semua satu. Nah, ini sebagai contoh. Mungkin saya mau ini mencontoh ini apa yang kita sedang lakukan, yang dimana mencerminkan membangun ekosistem tadi. Oke. Kita ingin membuat ini Indonesia ini kan. Nah, tadi kalau saya dibilang, saya punya kehidupan tahap pertama, tahap kedua kehidupan. Indonesia juga menurut saya punya tahap pertama dan kedua kehidupan. Tahap pertama kehidupan Indonesia waktu kita merdeka 1945 sampai dengan 1958, waktu terjadi reformasi. Itu tahap babak pertama kehidupan Indonesia menurut saya. And then ada half time-nya juga Indonesia. Ya kan, kalau di kita dalam midlife crisis. Yeah. Ya. Itu saya mengatakan half time itu dari 1998 sampai 2019. Oke. Ya. Yeah. Kenapa 2019? Karena selama itu Indonesia lagi mencari jati diri. Setelah reformasi. Setelah reformasi sampai 2019 itu mencari jati diri, berputar-putar, kita berputar-putar mencari jati diri. Lalu kita sudah keluar dari kelihatannya menurut saya. Terkristalisasi. Itu kenapa 2019? Ada beberapa simbol. Pertama,
waktu Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersatu, buat saya, itu simbol Keren. maturity of politik di Indonesia. Betul dong. Mikirin apa? Kesejahteraan bangsa, kemakmuran bangsa, harus gotong royong membangun bangsa. Itu keren. Yang kedua, sejak 2019 Pak Jokowi bilang kita mesti ada Indonesia emas di tahun 2045. Waktu Indonesia merdeka 100 tahun, kita merayakannya, dan kita ingin nomor 4 besar ekonomi besar dunia. Benar? Ya. Berarti ada visi kita. Ya. Ya. Nah, ini ada simbol-simbol yang mengatakan adalah bahwa ini babak kedua Indonesia mulai. Nah, untuk itu, tapi kita perlu membuat peta menuju. Kita nggak cuma bilang pengen ke sana deklarasi aja. Nggak akan gelinding aja begitu ya. Berarti kita mesti we have a roadmap. Ada roadmap menuju 2045. What do we want? Nah, waktu pertanyaan what do we want, nomor 4 ekonomi besar dunia, kita ekonomi. Untuk membuat ekosistem menjadi nomor 4 ekonomi besar dunia, what should we do? Gitu. Kita mesti buat roadmap nih. Ya. Roadmap apa? Industri apa yang kita mau kembangkan ke depan? Oke. Dan dengan industri apa yang kita mau kembangkan ke depan, baru kita bisa lihat teknologi apa yang kita butuhkan. Yang perlu dipersiapkan. Dengan itu kita bisa ngomong BRIN, bisa bicara sama Universitas Tenggara R&D Center semua. Betul. Tolong pikirkan ini supaya bisa kepake. Sumber daya insaninya biar sesuai ya. Habis itu, kalau sudah terdefine industri mana, teknologi apa, baru kita bicara skillnya. Skill apa yang kita butuhkan? Peta skill Indonesia ke depan. Nah, di sisi skill misalnya, dan kita bisa manggil pertama adalah apa? Asosiasi profesional. Profesional kita bilang misalnya Insinyur Indonesia atau siapa, kita ajak bersama. Pikirin nih, untuk buat skill ini kompetensi bagaimana yang dibutuhkan. Nah, habis itu kita ajak teman-teman akademisi kita duduk bersama. Ini gimana nih mendesain ini, ya kan? Nah, kan itu makanya saya bilang pemangku kepentingan yang menyuruh. Dari situ lagi untuk bicara ekonomi tadi, kita juga mesti memikirkan bahwa ekonomi ini harus yang apa? Inklusif. Kenapa? Kita harus memastikan nomor 1 tidak lagi kemiskinan. Berarti economic empowerment, bicara bagaimana supaya nanti tidak ada kemiskinan lagi di Indonesia, ya kan? Kesenjangan diminimalkan. Kesenjangan harus ditakut begini. Ini bagaimana? Kita ajak teman-teman, ya kan? Dari konteks tadi memikirkan bagaimana. Itu kita harus ajak semua. Lalu kita bicara ini lagi, untuk supaya kita tidak hilang budaya kita, nilai-nilai kita, ya kan? Mesti datang dari 2, kebudayaan dan spiritual. Nah, itu apa? Pemangku agama, tapi kita juga harus budayawan, kita ajak supaya economic development kita itu tidak kosong, tapi ada nilai-nilainya, ada values sudah, both the spiritual values, there is also values of kebudayaan culture kita yang tidak boleh kita hilang. So itu menjadi yang namanya baru kita bilang kan bahasa gotong royong. Kalau hari ini saya mengatakan artinya itu adalah inclusive collaboration. Bahasa kerja bilang supaya kalau inklusif itu you cannot leave anybody behind, dengan cara berkolaborasi. Nah, gotong royong lah, ya kan. Nah, jadi itulah wujud juga namanya ekonomi Pancasila menurut saya. Karena kita selalu melihat Pancasila dari sisi ideologi, tapi kalau Pancasila dari sisi ekonomi itu ujung-ujungnya gotong royong, inclusive collaboration. Jadi waktu kita membuat ekonomi Pancasila, we have to bring everybody on the table. Kembali kepada yang tadi katakan dengan MES. Waktu membangun masyarakat ekonomi syariah, kita harus membangun semuanya menjadi satu kesatuan dan mendengarkan supaya jelas. Apalagi kalau bicara secara syariah, spiritual values dalam konteks umat Islam itu harus ada di situ. Nah, dan saya melihat dari sisi ini adalah kita ini sebagai negara Muslim terbesar, tapi bicara misalnya industri halal aja deh, kita ke belakang. Katanya berhasil lebih maju dibanding kita. Untuk peternakan sebagai contoh, kan gitu ya, malu kan ya. Terus, padahal terus bicara apa lagi di sini? Penerapan daripada syariah financing. Inggris lebih jago kali sekarang syariah financingnya. Gimana di sana utak-atik syariah financing, gitu kan? Jadi memang kita banyak nih yang harus kita bangun secara ekosistem. Karena kan tadi bicara ekosistem kan. Nah makanya
Secara Kadin pun sekarang, saya bilang, Kadin sekarang selama ini kurang involved dalam konteks ada namanya Kadin di OKI, ya kan, organisasi Islam. OIC. OIC. Bilang kita harus involve. Harus lebih aktif ya. Kita harus bisa duduk bersama di sana, aktif di sana. Nah, akhirnya alhamdulillah kita mulai aktif. Ya. Alhamdulillah saya masuk dalam dewan board of trustee, ya kan? Board of director dalam konteks khususnya untuk mengenai arbitrase. Pertama kali orang Indonesia. Ya. Jadi kenapa? Karena kita harus di sana. Kita harus bagian daripada konversi. Harus ada di ring itu. Di ring itu harus ada. Makanya sampai waktu pas G20 kemarin, saya ngajakin teman-teman yang dari negara-negara Islam lah istilahnya, dengan mana muslimnya banyak. Saya bilang, G20 mesti ada nih Muslim Caucus. Apa aja? Saudi Arabia, Turki, Indonesia. Sebagai contoh. At least tiga top ya. The biggest in G20 ya. Right? Bukan itu. Nah, ini kan adalah bahwa kita membangun ekonomi syariah kita di Indonesia. Tapi kita juga mesti link dengan yang luar supaya kita tahu situasi kondisi luar dan ikut dalam conversation itu dan ikut membangun policy apa. Ke depan jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Kita punya one of the largest market itu kita. Nah, kita harus pertahankan market kita juga. Nah, kalau kita tidak berpartisipasi dalam diskusi internasional, juga nanti ketinggalan kita. Dan 5 tahun terakhir ini kita memang akseleratif banget ekonomi syariah karena tadi sudah semakin sadar semua bergerak. Dan saya salut Pak Erik kan mendorong luar biasa. Dan makanya kenapa itu saya bilang kita saling mendorong, kolaborasi, gotong royong. Dan apa yang disampaikan Mas Arsad ini, ini kita lagi diskusi dengan perwakilan negara atau anggota dewan tapi saya pikir kita sebagai warga bangsa harus punya wajib bagi yang mampu untuk berpikir lebih besar, berpikir lebih tinggi, selalu optimis gitu kan. Kadin itu kan karena lahir atas undang-undang. Itu ada sebuah lembaga negara yang independen. Ya, lembaga negara tapi independen. Seru kali ini. Nah, jadi harapannya MES memang akan menjadi tempat untuk mengkolaborasikan itu tadi. Jadi kalau lihat organisasi kita di Indonesia ya, dalam konteks syariah, kan kita bicara ini, menurut saya ada 3 triangle yang harus terjadi untuk konteks ekonomi. Satu KNKKS, think tanknya itu. Ya, ini mana kan kami juga di situ dulu. Expo. Ada MES, ada Kadin. Yang saya harapkan adalah jangan terjadi duplikasi. Betul. Jangan wasting resources. Kalau triangular ini bisa berjalan dan membagi yang namanya tadi, jadi saling mengisi, saling menguatkan, itu yang paling bagus. Oke, Pak Arsad. Saking serunya nih kita kena durasi. Kadin punya Badan Ekonomi Syariah, kemudian ada komite luar negeri atau komite bilateral di negara-negara OKI. MES nggak kalah. MES sudah punya sekarang ada 22 pengurus wilayah khusus di 4 benua. Nah, kan sama-sama keren ini. Singkat, sinergi apa yang bisa kita lakukan itu? Tadi kan saya mulai dari kata bahwa ada 3 organisasi yang harus musuh yang berbeda. KNKS, Kadin dan MES. 3 triangle. Jadi semua alignment mesti ini kita lakukan bersama. Nanti saya minta, dari waktu itu saya bilang udah kalau nggak kenal tidak saya harus coba ngobrolin dong. Tapi keinginan saya, kalau bicara keinginan saya itu saya pengen bahwa kekuatan kita gabungkan. Di mana negara-negara itu ada, di situ ada bilateral kita. Kenapa enggak kalau kita buat yang pertama? Ya. Tapi yang kedua juga tadi, di situ kita ada OKI, yang ada Kadinnya di sana dan segala macam. Kenapa enggak sih kita buat alignment juga di antara kita? Betul. Karena buat saya, it's not ini yang kita bawa nama Indonesia, bukan MES, bukan Kadin, tapi ekonomi Indonesia, ekonomi syariah Indonesia.
Nah, itu semua kira-kira terobosan kan apa ya? Karena kan Pak Arsyad tadi selalu datang dengan sebuah insight dan terobosan ya, agar bisa membuat iklim investasi bisnis halal di Indonesia much advance atau better. Gini, kita sadari dulu kelemahan kita apa. Oke, berarti kita introspeksi dulu, refleksi. Ya, makanya waktu pasca pun saya bilang, waktu saya buat 4 pilar untuk Kadin, yang 3 tuh lihat keluar, yang 1 itu lihat ke dalam. Oke. Ya, waktu saya bicara organisasi dan juga regulasi. Nah, di sini juga kita harus menyadari dulu, bicara ekonomi syariah, bicara misalnya subsetnya halal, berarti halal industri. Dan pertanyaan mendasar industri 30, ya, apa sih kelemahan kita? Apa yang membuat kita tidak sukses? Kita harus definisikan. Salah satu simbol menurut saya, sertifikasi halal. Sertifikasi, justru itu kelemahan menurut Pak? Enggak, bukan begini. Bahwa sertifikasi halal itu adalah bagus, tapi prosesnya. Oke. Ya kan? Kita harus introspeksi prosesnya. Kita harus introspeksi, apakah ini sudah efisien? Apakah ini sudah baik? Sehingga bisa dimasifkan. Bisa dimasifkan. Oke. Jadi bukan saya against, bukan. Bahwa kita ini memang harus ada sertifikasi halal. Tapi how to-nya ya. How to-nya ini kita mesti lihat kembali nih. Ya, ya. Kan ada badan sertifikasi sekarang nilai BPJKH. oleh Kementerian Agama kan? Ya. Ada MUI juga di situ kan? Ya. Nah ini gimana? Saya nggak mau menyalahkan A, B, C atau bagaimana. Tapi saya bilang ini, yang kita lihat gini aja lah. Kita harus lihat fakta hari ini, kejadian ini. Kita lihat semuanya, taruh di table. Kita semua ingin sama-sama kok. Bukan mau saling istilahnya. Kompetisi. Justru harus sinergi. Dudukan. Dan ini semua kita duduk. Apa sih? Oh ini. Apa yang membuat ini menjadi kelemahan kita? Oke, let's correct that. Prosesnya, apanya? Ini bukan istilah miliknya pemerintah, miliknya MUI, miliknya Kadin, miliknya MES, miliknya siapa. Kayak milik bersama. Milik bangsa Indonesia. Berarti kalau menurut Mas Arsyad, begitu kita bisa introspeksi ini, kita akan menemukan terobosan untuk meningkatkan investasi di industri halal. Atau mungkin sudah ada yang terbayang kira-kira salah satu terobosan? Buat saya gini, lebih baik lagi nih, kan kalau kemarin contoh lah ya, di B20, G20 dan juga di ASEAN sekarang, itu saya sepakat sekali dengan Pak Jokowi. Lu jangan bicara policy saja lah, saya bilang ya. Jadi bukan rekomendasi policy, makanya kita buat di B20 namanya legacies. Malah lebih lagi selain legacies ada projects. Jadi down to earth. Down to langsung. Ya. Sama kejadian kayak gini deh. Ribut-ribut kita mengenai coal retirement power plant gitu kan, sama Amerika segala macam. Saya bilang sama mereka, udahlah jangan bullshit. Kita duduk aja. Ini ada project, gimana caranya? Ini ada pembangkit listrik nih, udah, ayo gimana? Kita kerjakan apa yang kurang, ya kita minta mau kurang ini polusi. Sama dengan hal ini, let's do it, let's call project. Buat apa? Selain contoh, kan breakthrough macam-macam. Ya, nggak usah ngomong besar dulu deh. Indonesia posisi gimana, di ASEAN mau gimana? Ya, no ASEAN ya. Mau gimana? Regional. Saya ngobrol sedikit kemarin, kebetulan ketemu sama Mas Anggito, lagi sekolah lagi mempelajari membuat tentang halal di ASEAN. Ketemu di NUS kemarin waktu beliau di sana. Saya ngobrol, kedua Mas nanti kita ngobrol ya. Nah, karena memang harus ada breakthrough. Harus ada itu. Jadi let's take breakthrough, pick a project. Okay. Yuk sama-sama deh, kalau mau kita bikin kelompok kerja. Kayak kan? Ini ASEAN ini kita ya? Nggak, kelompok kerja di antara ini dulu deh, antara Kadin dengan MES. Oh, Kadin dengan MES. Ya, mau ajak MUI, ayo, ya kan? Bikin kelompok kerja, bikin satu legacy. Jadi kita menggunakan framework seperti yang sukses di B20, now di ASEAN. Ajak yang untuk apa sih yang kita perlukan, yang membuat hambatan terhadap industri halal. Jadi secara tidak langsung berarti Bapak meminta BES untuk lebih mesra dengan MES ini. Sama-sama. Lebih mesra dalam arti kata agar lebih produktif lagi menghasilkan breakthrough tadi. Sebagai penutup Pak, Mas lah. Apa pesan moral buat masyarakat ekonomi syariah
sedunia ini, karena kita kan mes bukan hanya di Indonesia, bahkan pengurus mes yang di luar negeri itu ada orang asing juga. Jadi luar biasa ini gerakan kita semua. Mungkin pesan singkatnya yang bisa kita ingat untuk dibawa pulang. Mungkin mari bersama-sama kita melihat kembali kepada values yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam beliau sebagai seorang pedagang dan istrinya Siti Khadijah sebagai seorang pengusaha pada waktu itu. Bahwa utama awal yang dikatakan itu masalah fashion of trade, dan membuat bagaimana pada waktu itu yang namanya Muslim trade ataupun trade of Islam pada waktu itu besar di dunia ini. Masa apakah tidak bisa kita kembalikan membawa dunia ini yang the global ini ya secara ekonomi dengan membawa apa? Membawa instilling values ke dalam ini economic development. Nah, karena itu kunci. Karena kalau sekarang ini, kalau economic development ini tanpa instilling values dan nilai-nilai, saya rasa ini nggak akan langgeng dan akan banyak orang yang tertinggal. Nah, namun balik-balik kepada semua pengusaha yang ada untuk membangun ekonomi syariah ini, saya ingin mengatakan bahwa kata-kata gotong royong itu penting. Kadang-kadang kita ini sebagai manusia pastinya tidak, kita nggak nobody's perfect. Tapi bagaimana kita bisa bersatu dengan kata-kata inclusive collaboration. Kalau kita bisa melakukan kolaborasi secara inklusif bersama, tadi bersama-sama duduk, kita akan kuat. Kadang-kadang tadi, kalau kita berpikir hanya untuk diri kita sendiri, tanpa kita berpikir untuk yang bersama, nggak akan jalan-jalan. Kesuksesan ekonomi syariah adalah membawa value daripada inclusive kolaborasi. Let's do that. Terima kasih Mas Arsad. Inklusif kolaboratif kata kuncinya. Dalam bahasa lain ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah. Dan Sobat Mes semakin jelas bahwa ekosistem yang kita bangun bersama perlu semakin diinklusif kolaboratifkan dengan jauh-jauh dengan semua elemen yang sudah ada di Mes pun harus lebih kita tumbuh kembangkan. Terima kasih Sobat Mes, sampai jumpa pada message lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.